Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yustajabu laha, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di kajian rutin kita, kajian yang dibacakan di sana, di dalamnya yaitu hal-hal yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang patut kita syukuri karena itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah berikan kepada kita berupa hidayahnya dan taufiknya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk mendengarkan, untuk memanjakan pendengaran kita tentang hal-hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang kita serukan berkali-kali bahwa perkumpulan kita di majlis yang seperti ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan sebuah kebaikan terhadap kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah kunci. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah sir rahasia, yang rahasia tersebut dipanjatkan ataupun disabdakan oleh baginda Muhammad, diberitahukan oleh baginda Muhammad terhadap umatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada umatnya Rasulullah, menginginkan kebaikan terhadap manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayahnya, yang dimana hidayah dan gerakan hati tersebut berujuk ataupun bertujuan terhadap keinginan untuk mencari agamanya Allah. Yang dikatakan kita semua, alhamdulillah, kita dilahirkan sebagai seorang mukmin, seorang muslim, yang dimana kumpulan kita bersama orang-orang mukmin, orang-orang muslim, yang dimana itu adalah nikmat yang pertama yang kita harus syukurkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah cukup untuk seorang muslim untuk hanya mendengung, untuk tidak bergerak, ataupun untuk tidak memperbaiki dirinya sendiri, ataupun dia merasa bahwa dia seorang muslim, seorang mukmin, cuman dia dengungnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dimana ketika takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan diri kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, bukan kita hanya tetap ataupun tidak mengembangkan keimanan kita, sehingga keislaman seseorang tersebut ketika dia tidak mencari sebuah hakikat, sebuah jati diri sebagai seorang muslim, dia mengikuti apa yang dia lihat, dia mengikuti adat dia di dalam kelingkungannya sehari-hari, maka hal tersebut tidak akan menjadikan sebuah perkembangan di dalam kebaikan. Kenapa? Karena tidaklah ada niat di dalam situ. Karena dia mengikuti aja. Orang ke sana, ulun ikut ke sana. Sama, mindsetnya sama. Cuman ketika ada di dalam hatinya setiap mukmin rasa haus, rasa sebuah ketertarikan, bahkan
penasaran terhadap bagaimana sejatinya seorang Islam ataupun bagaimana sejatinya seorang Muslim, niscaya dia akan tergerak hatinya untuk mencari agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kata-kata man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi datangnya ke majelis, datangnya mencari ilmu karena di dalam hatinya ada gerakan tertentu. Nah, sebagaimana gerakan tersebut ataupun taufik adalah adanya keinginan untuk mencari ilmu tersebut, itu adalah keinginan Allah, keinginan kebaikan dari Allah terhadap umatnya, terhadap makhluknya. Sehingga subhanallah Habib, ulun nih pengen Beb datang ke majelis taklim, pengen hadir maulid, pengen sholat jamaah setiap harinya di masjid. Cuman ulun uyuh Beb, ada gawian dan seterusnya. Dan itu yang menjadi sebuah tolak ukur kita, bagaimana kita berusaha di dalam hal kebaikan tersebut. Allah memberikan niat yang baik dalam hati kita, gerakan hati, hidayah dan taufiknya, sehingga kita diajak ayo ke majelis. Dan perjalanan kita, keluarnya kita dari rumah, itu adalah mujahadah kita. Apa itu? Adalah usaha kita untuk mengiyakan ataupun untuk menghasilkan sebuah hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana surga yang kita harapkan bukan hal yang yang gratis, yang bisa dikatakan hal yang tidak perlu usaha. Bahkan surga tersebut adalah sebuah harapan kita yang butuh dijuangkan ataupun butuh perjuangan. Dari siapa? Dari kita setiap muslim. Sehingga apakah kita berhak masuk dalam surganya Allah ataupun masuk naudzubillah min dzalik ke nerakanya Allah, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita minta, yang kita harapkan di dalam diri kita yang penuh dosa ini, yaitu harapan kita bagaimana syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di setiap diri dari kita semua. Bagaimana cara mengambil hal itu? Dengan menghadiri sebuah majelis, sebuah tempat yang dimana tempat tersebut adanya kaitan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad telah mengatakan al-mar'u ma'a man ahab. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah berbohong, Rasulullah mengatakan seseorang bersama yang dia cintai. Kalau yang dicintai Rasulullah, apakah kita akan berbareng dengan Rasulullah? Jawabannya na'am. Karena Rasulullah yang mengatakan seseorang akan bersama seseorang yang dia cintai. Dan ketika kita tanya, kalau seandainya kita orang yang mencintai Rasulullah dan kita adalah pendosa dan naudzubillah kita di neraka, pikiran kita apakah Nabi bersama kita di neraka? Jawabannya tidak. Dan semoga yang kita harapkan kita bersama di sorga bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita, yaitu hadis-hadis yang bersangkut pautan dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan ataupun yang dikutip dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khasail Al-Mustafawiyah karangan Al-Imam Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi sahibus Sunan. Kita telah membahas bab yang ke-6 yang bersangkut pautan dengan al-kuhul ataupun celaknya baginda Muhammad. Sekarang kita membahas babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab yang menerangkan bagaimana pakaiannya Rasulullah. Karena tolak ukur dari sebuah pakaian ataupun pakaian ini adalah yang dipakai, yaitu as-saub ataupun ma yasturul aurah minats thiyab, yaitu yang dikatakan pakaian adalah sebuah kain yang menutupi tubuh kita. Itu pakaian. Bagaimana pakaiannya Rasulullah? Bagaimana ciri-cirinya Rasulullah di dalam pakaiannya? Maka sebelum kita membahas tentang pakaiannya Rasulullah, kita membahas tentang al-ahkam ataupun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang bersangkut pautan dengan pakaian tersebut. Hukumnya Allah di dalam pakaian ada berapa? Tidak lepas dari 5 perkara ataupun 5 hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, yang Allah perintahkan, yang Allah bebani untuk makhluknya.
yang dimana apa itu hukumnya? Itu khitabullah al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf, yaitu khitabnya Allah yang bersangkut pautan dengan pekerjaannya manusia, yang dimana libas tersebut termasuk dari pekerjaannya mukallaf ataupun pekerjaannya seorang mukmin, seorang muslim. Maka dari itu hukum di dalam berpakaian itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib, yang kedua yaitu sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, yang kelima haram. Ada berapa tadi? Ada 5 apa aja? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Sekarang pertanyaannya, pakaian apa yang wajib bagi seorang mukmin, seorang muslim dipakai? Apa pakaian yang wajib dipakai seseorang muslim? Yang menutup auratnya. Jadi pakaian bisa menjadi wajib dipakai untuk seorang muslim, yaitu adalah pakaian yang menutup auratnya. Itu adalah perkara yang wajib. Terus yang sunnah, pakaian yang disunnahkan oleh Rasulullah untuk dipakainya. Pakaian. Tadi kita bahas pakaian adalah athiyab. Ainal fuqaha. Pakaian yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipakai yaitu pakaian yang putih. Rasulullah mengatakan ilbasu min thiyabikumul bayadha. Rasulullah mengatakan ilbasu, perintah itu dari Rasulullah. Perintah tersebut yang berarti kan sunnah. Disunnahkan untuk kalian untuk memakai baju putih. Jadi baju putih adalah baju yang disunnahkan untuk dipakai. Dan sebagaimana kita tahu apa itu sunnah, sunnah itu adalah ma yuthabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah adalah perkara yang diberikan pahala ataupun ganjaran terhadap orang yang memakai, yang melakukannya, dan tidak diberikan ataupun tidak berdosa bagi orang yang meninggalkannya. Jadi dengan subhanallah kita menggunakan baju putih aja, dengan menggunakan ini aja sudah sunnah, sudah mendapatkan pahala. Terus yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dipakai, salah satunya adalah baju putih. Yang kedua adalah memakai baju baru ketika Lebaran. Ketika Lebaran disunnahkan untuk memakai baju baru. Dan sunnahnya memakai baju baru di Lebaran, atau Lebaran Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu disunnahkan untuk berbaju yang berwarna. Jadi itu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang mubah adalah hal yang tidak ada sebuah teguran di sana. Itu semuanya mubah. Jadi yang selain dari wajib ataupun haram dan makruh dan sunnah, sisanya adalah perkara yang mubah. Kita bahas masalah yang makruh dulu. Apa pakaian yang makruh untuk dipakai seseorang? Warna merah. Terus pakaian-pakaian yang makruh untuk dipakai salah satunya adalah al-hamra, baju merah. Yang dikatakan tadi baju merah yang dimakruhkan adalah baju yang seluruhnya warna merah dan tidak ada campuran warna yang lain. Itu yang pertama. Dan ini sebagaimana beliau mengucapkan tadi, warna merah itu terbagi ataupun ada perinciannya. Ketika baju merah tersebut dipakai untuk apa? Qasdit tasyabbuh, ataupun untuk dengan memakai baju merah aku ingin menyerupakan perempuan. Jadi menyerupai perempuan di baju merah hukumnya haram. Dan memakai baju merah yang safi, baju merah yang murni warna merah, yang dimana merah tersebut bukan seluruhnya warna merah. Merah macam-macam, ada merah darah, ada merah muda dan seterusnya. Yang dikatakan merahnya di sana adalah merahnya damul ghazal.
ataupun seperti darahnya kijang. Jadi merahnya agak tua. Itu yang dimakruhkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Jawabannya kenapa? Karena hal tersebut, baju merah ini berlambangkan sebuah kesombongan. Ketika seseorang memakai baju merah itu karena kesombongan, maka haram hukumnya. Al-khuyala, sebagaimana baju yang diharamkan untuk dipakai bagi kaum laki-laki. Yang pertama apa? Baju yang haram dipakai untuk kaum muslimin, baju sutra. Terus baju curian. Dan subhanallah, baju sutra perinciannya adalah sutra yang murni. Baju sutra itu diharamkan, sebagaimana Rasulullah mengatakan mengangkat tangannya dan di salah satu dari tangan tersebut ada emas dan juga al-harir, yaitu sutra. Rasulullah mengatakan inna hadzani la haramun ala dzukuri ummati. Dua perkara yang aku pegang ini adalah menjadi sebuah keharaman terhadap umat laki-lakiku. Nah, yang dikatakan sutra ini bagaimana yang kita pakai? Masya Allah, haji-haji kadang memakai sarung BHS, sarung sutra dan seterusnya. Sarung sutra yang diharamkan itu adalah sarung sutra yang murni. Yang apa? Yang murni sutranya. Murni sutranya itu yang diharamkan oleh Rasulullah, kecuali satu perkara ataupun suatu pengecualian ketika seorang laki-laki yang memakai sutra tersebut dalam keadaan sakit, yaitu sakit al-hikkah, sakit gatal-gatal. Itu salah satu obatnya itu sutra. Ada yang nggak tahu sutra ya? Apa itu sutra? Sutra itu adalah rajutan benang dari ulat. Ada ulat sutra namanya, yang dimana ulat tersebut mengeluarkan seperti benang, ataupun kita kiaskan seperti laba-laba. Laba-laba mengeluarkan di dalam perutnya itu seperti rumahnya, yang dimana sutra kurang lebihnya seperti itu juga. Dan subhanallah, sutra ini memiliki harga yang sangat mahal. Jadi Rasulullah mengharamkan sutra yang sutranya murni. Terus bagaimana kalau seandainya ada campuran terhadap benang tersebut? Maka hukumnya boleh, walaupun lebih banyak sutranya ataupun lebih sedikit sutranya. Jadi yang kita pakai dengan sarung-sarung yang mewah, masya Allah, ada BHS, ada lamiri dan seterusnya, itu adalah hal yang diperbolehkan untuk dipakai. Terus al-khuyala, libasul khuyala itu haram hukumnya. Apa libasul khuyala? Yaitu pakaian yang dipakai yang dimana pakaian tersebut sudah menunjukkan kesombongan, ketenaran seseorang, sehingga ketika dia memakainya dengan niat sombong, maka hukumnya haram. Paham tuh? Allahumma shalli ala Muhammad. Minum dulu. Silahkan. Ada kopi lah? Enggak, jamaah. Lagi Masya Allah. Lagi di kelas. Jadi sedikit banyaknya kita tahu hal-hal yang bersangkut pautan dengan pakaian. Dan sekarang kita tanyakan lagi, bagaimana ciri-ciri pakaiannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An-Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sebagaimana yang Allah sabdakan, yang Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah adalah sebuah panutan hidup kita. Rasulullah adalah ramzun ataupun ramzuddin, yaitu simbolnya agama Islam. Yang dimana sebuah simbol di dalam agama, niscaya ada sebuah ciri-ciri yang mengatasnamakan ataupun yang menggambarkan keislaman seseorang ataupun menggambarkan sebuah agama tersebut. Sebagaimana yang kita tahu, beberapa agama di muka bumi ini, mereka orang-orang yang menjadi simbol di dalam agama mereka, sebagaimana para al-kuhan seandainya, rabi dan seterusnya, dengan bahasa-bahasa mereka memiliki
sebuah pakaian yang khusus yang melambangkan tentang agama mereka. Sebagaimana orang Yahudi, dia memakai topi yang hitam dengan bentuk pakaian tertentu, dan juga pakaian-pakaian umat-umat selain agama Islam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah baginda Rasulullah SAW yang menjadi simbol di dalam agama kita, agama Islam, memiliki ciri khas di dalam berpakaiannya? Jawabannya apa? Ada apa tidak? Ada apa tidak? Jawabannya tidak ada. Karena baginda Muhammad SAW, beliau memiliki sifat yang sangat tawadhu. Beliau menggunakan pakaian yang biasa dipakai orang di zaman itu. Dan Rasulullah SAW memiliki pakaian-pakaiannya adalah pakaian yang mutawadhi, yang sederhana. Cuman dari kesederhanaan tersebut Rasulullah tidak menggambarkan kesederhanaan yang dipakai, baju yang dipakai oleh Rasulullah. Kesederhanaan tersebut tidak tergambarkan dari kotoran yang ada di tubuh Rasulullah dan juga bau yang dipakai oleh Rasulullah. Tidak ada. Walaupun baju Rasulullah adalah baju yang sederhana, tapi baju yang bersih dan juga baju yang selalu harum yang dipakainya. Sehingga subhanallah, ini ketika kita membahas bagaimana bajunya Rasulullah, maka yang pertama kali yang ada di pikiran kita, terutama bagi orang-orang yang mengikuti sejarahnya Rasulullah, maka jawabannya satu: Rasulullah memiliki pakaian yang sangat sederhana, yang tidak membedakan antara fulan wala allan. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau duduk di antara para sahabatnya, Rasulullah SAW tidaklah pernah duduk di satu tempat tertentu. Ketika dalam masjid, mungkin bagi kita umat Rasulullah mengatakan kalau seandainya Rasulullah duduk di masjid, pasti Rasulullah duduk di depan. Sehingga siapapun yang melihat ataupun yang bertanya Rasulullah, niscaya pandangan matanya ke tempat yang dimana Rasulullah biasa duduk. Maka jawabannya tidak, wahai hadirin wal hadirah. Rasulullah SAW duduk di tempat di mana aja. Sehingga ketika ada orang yang datang, bahkan orang yang tidak mengenali Rasulullah, ataupun orang yang dimana salah satu sahabat-sahabat Nabi yang jarang bertemu Rasulullah, ketika beliau masuk ke dalam masjidnya Rasulullah, niscaya bingung mencari mana Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memiliki sifat qimmah fit tawadhu. Kimmahnya Rasulullah ataupun sangatlah tawadhu yang subhanallah tidak terpikirkan dari seorang logikanya seorang muslim, bahkan seorang manusia di muka bumi sekalian. Rasulullah SAW, beliau diantaranya adalah seorang nabi min anbiya'illah, yang dimana nabi min anbiya'illah hanya orang muslim yang mengakuinya. Orang-orang di luar non muslim tidak mempercayai Nabi Muhammad. Cuman yang mutlak, yang apa? Yang mutlak, Rasulullah adalah seorang pemimpin. Rasulullah seorang pemimpin. Rasulullah seorang presiden yang mengetuai dunia Islam, yang mengetuai negara Islam. Sekelas beliau tidak pernah menggunakan hal-hal yang berbau kesombongan, bahkan yang berbau keglamoran. Sehingga subhanallah, dalam sebuah riwayat sahih dari Sahih Bukhari wal Muslim, Rasulullah SAW pernah diberikan sebuah pakaian yang dimana pakaian tersebut sangatlah mewah, yang memberi Al-Ghunm bin Malik, yaitu dari kerajaan Romawi. Yang Rasulullah diberikan hadiah berupa pakaian tersebut, yang dimana pakaian tersebut terbuat dari dibaj. Dibaj ini adalah sebuah pakaian sutra. Sebuah hadiah yang diberikan oleh raja pada saat itu tidaklah mungkin hadiah yang ecek-ecek ataupun hadiah yang murahan. Sehingga yang diberikan kepada Rasulullah adalah sebuah pakaian yang sangat luar biasa, mewahnya, yang dimana diriwayatkan bahwa kancingnya azir, kancingnya terbuat dari emas, yang dimana ketika Rasulullah diberikan hadiah dari seorang raja, Rasulullah memanggil seluruh dari sahabatnya dan membagikannya semuanya, sampai Rasulullah tidak mengambil satu helai pun dari baju tersebut, dan Rasulullah tidak mengambilkan satu helai pun untuk keluarganya juga. Bahkan subhanallah, ada sahabat namanya Makhramah bin Naufal, seorang yang syadid, tobaknya ataupun tabiatnya ini keras, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ud'uhu li,
Rasulullah ke rumahnya mengatakan, mana bagian aku? Karena hal ini adalah hal yang mewah yang direbutkan oleh para sahabat-sahabat Nabi. Dan Rasulullah mengambil kancing di baju tersebut dan diberikan hanya kancingnya. Cuman bercanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan seluruh dari bajunya kepada Makhramah bin Naufal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah ketawaduan Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, kita ketika terceritakan sejarah mulia Rasulullah yang membuat hati kita terenyuh. Bukan hanya sampai situ aja hadirin. Jadi setidaknya kita mengamalkan apa yang diajarkan, mengamalkan bagaimana kehidupannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, ketika membahas tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan di salah satu kuburan, yang ini hadis-hadis sahih. Ada seorang sahabiah, seorang sahabat wanita yang menangis karena kematian dari sanak keluarganya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur seorang sahabiah tersebut dan mengatakan, bersabarlah dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap engkau dan keluarga engkau. Maka seorang sahabiah tersebut menatap kepada Rasulullah dan mengamuk, "Wahai hak siapa engkau? Engkau ini gak tahu apa yang aku rasakan. Engkau ini seperti ini. Keluarlah, pergilah dari sini." Maka Rasulullah SAW tersenyum dan pergi. Subhanallah, salah satu sahabat pada saat itu melihat kejadian tersebut dan mengatakan, "Ya amatullah, wahai ibu-ibu, apakah kau tahu siapa itu?" Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi mendengar dari apa yang diteguran dari seorang sahabat tersebut, maka perempuan tadi lari terbirit-birit kepada Nabi besar Muhammad SAW dan meminta maaf. Jadi subhanallah, hikmah dari ini apa? Rasulullah SAW adalah orang yang istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak mengakukan diriku. Dari saking tawadhu'nya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah sejarah lagi, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di satu masjid, yaitu masjidnya Rasulullah. Ketika itu sahabat, yaitu Bilal ataupun muadzinnya Rasulullah sudah azan, bahkan qomat. Azan sampai qomat. Ketika qomat, para sahabat berdiri semua. Ada seorang Arabi ataupun seorang Badui ataupun orang desa yang datang mencari Rasulullah, yunaji baginda Muhammad, yaitu yunaji Rasul. Ketika itu Rasulullah SAW mendengar syakwanya, mendengar curhatannya. Jadi orang Badui tersebut datang ke Rasulullah hendak bercurhat. Cuman subhanallah, waktu itu adalah waktu yang sudah qomat, waktu orang salat. Cuman lihat akhlaknya Rasulullah pada saat itu. Rasulullah duduk kembali dan mendengarkan curhatan dari seorang Badui tersebut. Subhanallah, ayuhal hadirun, bukan 1 jam. Sampai pada saat itu diriwayatkan bahwa sahabat yang menunggu Rasulullah salat itu tertidur semuanya dari saking lamanya. Kenapa? Karena hikmahnya Rasulullah SAW tidak mau merusak ataupun menyakiti perasaannya orang. Ketika subhanallah kita seandainya ditakun sama orang, kalau seandainya kita gak dengarkan, kita baper, kita perasaan pada saat itu. Rasulullah selalu menjaga perasaannya umatnya, sehingga subhanallah beberapa jam dari pernyataan ataupun curhatan dari seorang Badui tersebut, sehingga sampai sahabat tertidur dan Rasulullah membangunkan sahabatnya, dan sahabat yang tidak bangun tidak dibangunkan oleh baginda Muhammad SAW. Ini adalah salah satu akhlaknya Rasulullah yang patut kita tiru, patut kita contoh. Bukan kita sebagai seorang muslim ulun ustad, ulun seorang yang wibawa, ulun adalah pemimpin, cuman mengkecilkan ataupun menyepelekan perkara orang. Nauzubillah. Ini bukan akhlak dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana sudah? Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fihi 17 haditsan. Bab yang menerangkan tentang libasnya Nabi, pakaiannya Nabi. Bab ini ada 17 hadis yang menerangkan hal tersebut. Cuman kita tidak mengambil semuanya. Insyaallah kita hanya bacakan separuh dari pembahasan tentang pakaian Rasulullah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi, haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab an Mu'min an Abdul Mu'min bin Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali ibn Hujr qala haddatsana Al-Fadl bin Musa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah qalat kana ahabba thiyabi ila Rasulillah al-qamis. Wa bihi ilaihi qala حدثنا زياد بن أيوب البغدادي حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة قالت كان أحب الثياب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يلبسه القميص. Jadi 3 hadis yang saya sebutkan tadi menerangkan tentang hal ataupun pakaian yang paling disenangi oleh Rasulullah. Jawabannya di sini dikatakan hadis tersebut diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid. Diriwayatkan hadis tersebut dari Fadl, yang dimana silsilah ataupun riwayat dari hadis tersebut didapatkan oleh Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah istri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan kana ahabba thiyab ila Rasul al-qamis. Jadi salah satu pakaian yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senangi pada saat itu adalah al-qamis. Apa itu qamis? Gamis. Yang dimana gamis yang dipakai oleh Rasulullah ini adalah sebuah gamis, sebuah pakaian yang panjang, yang dimana gampang untuk bergerak. Jadi pakaiannya agak lebar. Yang dimana kalau seandainya kita tahu pakaian-pakaian zaman dulu itu identik dengan pakaian-pakaian yang lebar. Sebagaimana Abu Hurairah, yang dipakai Abu Hurairah, ataupun sekarang insya Allah pakaian-pakaian Sudani, orang-orang Sudan, yang dimana tabiqah Samaniyah rata-rata dari Sudan. Nah, ketika kita lihat cara perpakaiannya, ciri-ciri pakaian orang Sudan itu sama dengan kamis yang dipakai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita iqtidaan bin Nabi, kita mengikuti apa yang disenangi oleh Nabi. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang memakai celak, maka kita memakai celak karena apa? Karena mengikuti apa yang disenangi oleh Rasulullah. Subhanallah, kita mendengar satu hadis lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu pakaian yang dia senangi adalah al-qamis. Maka subhanallah, kita ambil iqtida walaupun satu kali. Yaitu apa? Mengambil gamis, membeli gamis ataupun memakai gamis cuma dengan niat satu. Bagaimana ya Allah, ulun mengikuti Rasulullah, mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senangi. Niscaya apa? Itu membuat himbung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua juga mengatakan seperti itu, kana ahabba thiyabi ila Rasul al-qamis. Mungkin ada pertanyaan terhadap qamis? Sudah paham ya, tasawur sudah ya? Ada pikiran tentang qamis? Apa itu gamis? Gamis ya itu yang kita pakai sehari-hari. Yang sebagaimana guru sekumpul pakai, kalau seandainya antum melihat fotonya guru-guru kita rata-rata memakai al-qamis, itu gamis. Karena apa? Iktidaan bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di sini dikatakan kana ahabba thiyabi ila Rasulillah yalbasuhu al-qamis. Sampai 3 hadis yang menerangkan tentang satu makna. Ini menerangkan bahwa at-ta'kid ataupun ta'addud riwayah, beberapa riwayat yang diulang-ulang
Ini menerangkan bagaimana pentingnya hadis tersebut ataupun bagaimana sahihnya hadis tersebut. Qala Abu Isa hakadha qala Ziyad bin Ayyub fi hadithihi an Abdullah bin Buraidah an ummihi an ummi Salamah wa hakadha rawa ghairu wahidin an Abi Tumailah mithla riwayat Ziyad bin Ayyub. Ini wallahu a'lam, jadi kita enggak usah bahas masalah periwayatan di sini, masalah periwayatan ataupun mustalahul hadis. Intinya di sini 3 riwayat tersebut, yaitu Sayyidina riwayat dari Abdullah bin Buraidah, beliau meriwayatkan langsung terhadap Ummi Salamah, itu adalah sebuah perkara at-tadlis ataupun tidak sahih. Yang sahih itu Abdullah bin Buraidah mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari umminya dulu. Umminya mendapatkan hadis dari Ummi Salamah. Ini selalu para sahabat Nabi ataupun para rawi di dalam menjelaskan bagaimana hadis-hadis Nabi, yaitu harus detail. Kenapa? Karena mereka menjaga kemurnian dari agama kita, menjaga kemurnian dari tangan-tangan orang-orang yang ingin merusaknya, sehingga tidak gampang bagi seseorang untuk mengucapkan hadis Nabi. Tidak gampang tiba-tiba qala Rasulullah. Tidak boleh seperti itu, harus ada tanggung jawab di sana. Harus jelas siapa yang mengatakan ini. Fulan, yang dimana fulan ini bagaimana orangnya? Apakah seseorang tersebut adalah seorang yang thiqah? Apa itu thiqah? Thiqah adalah orang yang sangat kuat hafalannya, yang tidak pernah berbohong dan seterusnya. Itu ada di pelajaran mustalahul hadis. Jadi perhatian ulama-ulama kita tentang agama Islam sangatlah luar biasa. Sehingga alhamdulillah apa yang kita dapatkan, apa yang kita ajari dalam ilmu-ilmu syariat kita, yaitu subhanallah adalah penuh dengan kemurnian karena jerih payah dari ulama kita untuk menjaga kemurnian dari agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut enggak? Wa bihi ilayhi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Hajjaj حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة عن أقيل عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله إلى الرسخ. Hadis yang keempat, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad, yang diriwayatkan oleh Mu'adz sampai ke Asma binti Yazid, yang dimana beliau mengatakan kana kummu qamisi Rasulillah. Jadi kana kummu qamisi Rasulillah ila ruskhi. Jadi hadis ini menerangkan tentang al-kam. Kam berapa? Ini berapa di dalam bahasa Arab. Ketika berapa ini kam berhubungan dengan al-maqas ataupun panjang pendeknya sesuatu, berarti berapa panjangnya. Ketika kam berhubungan dengan jumlah, berarti maksudnya adalah apa? Berapa adadnya, berapa banyak. Paham? Ketika kam ini berhubungan dengan berat ringan, berarti berapa beratnya, timbangannya. Itu mikyal namanya. Jadi di sini dikatakan kam kummu qamisi Rasulillah. Dikatakan di sini berapa Allahumma shalli ala Muhammad, ini apa bahasanya? Ini apa? Bukan. Lengan baju ya. Berapa lengan baju Rasulullah? Maka kita di dalam mindset kita, pemikiran kita apa maksudnya? Berapa lengan baju Rasulullah? Maka bukan itu yang ditanya, berapa panjang lengan baju Rasulullah. Ketika ditanya berapa lengan baju, ya kita jawab 2. Kalau seandainya tangannya ada 4, ya 4 berarti. Kan seperti itu. Jadi yang ditanya kam kummi Rasulillah, yaitu berapa panjang lengannya Rasulullah ataupun lengan bajunya Rasulullah. Maka beliau menjawab kana kummi qamis Rasulillah ila ruskhi. Jadi ketika ditanyakan lengan baju yang sering dipakai oleh Rasulullah itu semana panjangnya? Apakah segini sebagaimana orang kita sering memakai ataupun segini? Maka dijawab di sini hadis-hadis dari Asma binti Yazid, beliau mengatakan
panjang lengan bajunya Rasulullah sampai ke ruskhi. Apa itu ruskhi? Apa itu ruskhi? Ar-ruskhi yaitu adalah batasan antara al-kaffain yaitu telapak tangan dan juga al-mirfaq. Ini mirfaq, ini kaffain, berarti sampai sini. Lengan Rasulullah sampai ke pergelangan tangan. Panjang lengan baju Rasulullah sampai ke pergelangan tangan. Yang dimana tekuk gini. Yang dimana panjang lengan Rasulullah ini di antara bu dan kursu. Apa itu bu? Bu ini adalah tulang yang di daerah sini. Ini namanya bu. Ini adalah kursu. Nah, jadi panjang lengan tangan Rasulullah sampai sini. Fahim? Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. وبه إليه قال حدثنا أبو عمار بن حسين بن حريث حدثنا أبو نعيم حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن أشير عن معاوية بن قرة عن أبيه قال أتيت رسول الله في رهط من مزينة لنبايعه وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. Hadis berikut ini adalah hadis yang menerangkan bagaimana cara berpakaian Rasulullah di dalam hadis ini. Di sini diriwayatkan oleh sahabat namanya Qurrah, yang dimana beliau bercerita bahwa aku telah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Fi rahdin min Muzainah, di golongan orang-orang Muzainah. Untuk apa? Semuanya untuk berbaiat kepada Rasulullah. Jadi beliau Qurrah mendatangi Rasulullah ketika Rasulullah berkumpul dengan Muzainah, dan beliau mengatakan wa inna qamisahu la mutlaq. Beliau mengatakan bahwa komisnya ataupun gamis yang dipakai oleh Rasulullah, baju yang dipakai oleh Rasulullah la mutlaq. Apa maksudnya? Maksudnya adalah pakaian Rasulullah yang memiliki kancing pada saat itu, kancingnya dibuka. Jadi kancing gamis tersebut dibuka oleh Rasulullah. Pertanyaannya, apakah hal yang kancing yang dibuka oleh Rasulullah ini adalah perkara sunnah ataupun hal yang biasa? Maka jumhur ulama mengatakan Rasulullah membuka kancing tersebut karena adanya sebuah alasan, yang dimana alasan tersebut bukan sunnah. Apa itu? Alasan tabi'ah. Sampai ulama mengkiaskan bahwa pada saat itu hawanya lagi panas, sehingga tabiatnya manusia ketika panas membuka kancing bajunya, yang dimana selagi tidak sampai membuka auratnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kan dikatakan qala zirru qamisihi mutlaq. Kancing zir ini kancing gamisnya itu terbuka. Fa adkhaltu yadi fi jaybi qamisihi. Maka pada saat itu kata sahabat namanya Qurrah, beliau memasukkan tangannya ke jaib. Apa itu jaib? Apa itu jaibun? Jaibun di dalam bahasa Arab muasir ataupun bahasa Arab sekarang, bahasa Arab pondokan, itu adalah kantong. Cuman kalau berhubungan dengan bahasa Arab yang bahari, itu yang dikatakan jaib adalah lubang yang memasukkan baju di leher ataupun lubang leher. Lubang leher, bukan kerak, lubang. Ini jaib namanya. Lubang yang memasukkan baju ke badan kita dari leher, itu namanya jaibun. Pada saat itu Sayyidina Qurrah mengatakan beliau memasukkan tangannya ke badan Rasulullah SAW melewati jaibnya ataupun lubang di leher tersebut, dan memegang apa? Al-khatam. Famasastul khatam, kata Sayyidina Qurrah bin Al-Qurrah bin men tadi, Allahumma shalli ala Muhammad, Muawiyah bin Qurrah. Jadi pada saat itu Sayyidina Qurrah memasukkan tangannya dan memegang al-khatam. Apa itu khatam? Sudah dibahas minggu kemarin sama Ustaz Fajri, Ustaz Muhammad Fajri. Al-khatam yaitu adalah stempel baginda Muhammad, yaitu alamat kenabian Rasulullah.
yang dikatakan besarnya adalah seperti telurnya burung dara yang berwarna merah darah dan memiliki timbul di atas pundaknya ataupun di pundak kirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada capek semua kayaknya. Serius 5 menit. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hadis lagi, bismillah. Habis itu kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abd bin Humaid qala haddatsana Muhammad bin Fadl qala haddatsana Hammad bin Salama an Habib bin Syahid an Hasan al-Basri an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kharaja wa huwa muttaki'un ala Usamah bin Zaid alaihi thawbun qatriyun qad tawashshaha bihi fa shalla bihim. Di sini hadis yang ke-20. Hadis yang keberapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hadis yang ke-6 yang menerangkan tentang libasnya Rasulullah. Di dalam hadis tersebut mendapatkan ataupun diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan al-Basri. Sayyidina Hasan al-Basri yaitu salah satu tabi'in yang dikatakan tabi'in ataupun afdhalut tabi'in alal itlaq. Ada khilaf di situ siapa yang paling mulia tabi'in. Itu ada yang mengatakan Sayyidina Uwais al-Qarni dan ulama lain mengatakan Sayyidina Imam Hasan al-Basri. Sayyidina Imam Hasan al-Basri beliau terkenal kewaliannya, beliau adalah ulama yang sangat besar pada saat itu dan yang beliau salah satu ulama ataupun salah satu orang yang alim yang berani melawan pemerintah pada saat itu di dalam memuji ahli bait Nabi Muhammad, sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu beliau hidup di sebuah pemerintahan yang sangat benci kepada keluarga Nabi. Di antara ulama-ulama, orang-orang yang dekat, bahkan para sahabat Nabi ketika zamannya Bani Umayyah, tidak ada yang berani menunjukkan kecintaannya kepada keluarga Nabi. Kenapa? Karena pemerintahan pada saat itu sangat zalim kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan hadis tersebut dapat dari Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik khidmah sama Rasulullah berapa tahun? Sayyidina Anas bin Malik beliau berkhidmah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Beliau mengatakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau keluar wa huwa muttaki'un ala Usamah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan bersandar kepada Sayyidina Usamah. Jadi ini hadis menerangkan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir dari hayatnya, yaitu ketika Rasulullah sakit. Alaihi thawbun qatriyun qad tawashshaha bih fa shalla bihim. Yang dimana Rasulullah memakai baju dari qatar. Thawbun qatriyun ataupun thawbun baju yang dimana baju tersebut khas dari sebuah Madinah, yang dimana khas dari kota Qatar, yang dimana Qatar sekarang sudah menjadi negara. Qatar sudah menjadi negara. Yang dimana ini hadis tersebut menerangkan bagaimana Rasulullah SAW tidak memilah ataupun memilih di dalam berpakaian. Jadi di dalam banyak riwayat Rasulullah SAW memakai baju Yaman, Rasulullah SAW memakai baju sahabat, Rasulullah memakai bajunya Persia dan seterusnya. Dan ini menjadi sebuah saya kembalikan lagi bahwa Rasulullah adalah sebuah simbol di dalam agama. Cuman di dalam pakaiannya Rasulullah SAW selalu mutawadhi ataupun selalu memakai pakaian yang biasa dipakai di zamannya. Jadi mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita kaji, semoga apa yang kita sampaikan di dalam pembacaan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah sarana kita berdekat kepada baginda Muhammad SAW. Dan semoga dengan barakahnya Rasulullah, dengan mulianya Rasulullah, dengan ketampannya Rasulullah SAW, semoga
tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa kita. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebaik-baiknya sehingga tidaklah meninggal kita kecuali bersama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan kita dengan kehidupan yang berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyyatin salihah wa ila hadrin nabiy Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.